Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Ma'rifatullah dengan NIM 2208056053 dari Pendidikan Matematika kelas PM 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan integrasi numerik kaidah titik tengah. Nah, apa sih integrasi numerik itu? Nah, integrasi numerik ialah suatu cara untuk menghitung hampiran atau aproksimasi luas suatu daerah di bawah kurva pada selang tertentu. Nah, misalkan pada gambar ini ada sebuah fungsi fx dengan selang AB. Nah, kita mencari luasan daerah ini. Nah, secara analitik luasan daerah ini kita bisa mencarinya menggunakan integral, yaitu integral dari fx dx dari selang A hingga B. Nah, dengan metode numerik ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ada metode Bias dan juga metode Newton-Cotes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode Bias kaidah titik tengah. Metode Bias ini bisa kita lihat pada gambar ini. Metode Bias adalah metode numerik dengan cara mencari luasan daerah dengan cara membagi luasan daerah ini menjadi beberapa bias atau segmen. Tentu di dalamnya ini kita akan menentukan yang namanya H, yaitu lebar, kemudian panjang yaitu F0 atau F1 dan seterusnya. Pada prinsipnya luasan satu bias ini menggunakan prinsip luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Bisa menggunakan F0 ataupun F1. Namun penggunaan F0 atau F1 ini akan menemukan hasil yang berbeda karena ketika memakai F0 ini ada daerah yang di sini sebenarnya harusnya dihitung tapi tidak dihitung. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menggunakan F1. Jadi ketika kita menghitung F1 ini ada daerah yang ikut terhitung padahal kita tidak menghitungnya. Nah, untuk mencari H ini kita menggunakan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Jadi N ini tergantung berapa bias yang ingin kita gunakan. Baik, langsung saja kita akan menuju ke metode titik tengah. Nah, pada metode titik tengah, pada gambar ini ada satu bias. Nah, untuk menentukan luasan daerah di bawah kurva fx dengan batas x0 dan x1, maka kita akan menggunakan H dikali dengan F panjang dari titik tengah ini, yaitu titik tengahnya kita mencarinya menggunakan rumus x0 ditambah H dibagi 2. Nah, sehingga luasan satu bias ini yaitu integral fx dx x0 hingga 1 yaitu H dikali dengan fx0 ditambah H per 2, sehingga H dikali dengan fx tengah. Nah, ini untuk luas satu bias saja. Bagaimana kalau kita menggunakan beberapa bias? Apakah sama? Nah, pada prinsipnya kaidah titik tengah gabungan ini prinsipnya sama, tetapi karena gabungan maka kita akan menggabungkan dari beberapa bias-bias. Pada gambar ini misalkan ada fungsi fx, kemudian ada selang A hingga B. Nah, rumus dari luasan dari daerah ini yaitu integral A hingga B. Nah, integral A hingga B fx dx ini kita bagi menjadi beberapa bias, yaitu bias hingga N bias. Nah, rumusnya yaitu karena tadi luas satu bias yaitu H dikali F x1 per 2.
X1 per 2 ini merupakan titik tengah dari bias pertama, ini merupakan titik tengah dari bias kedua, dan seterusnya. Nah, karena di sini kita memiliki H yang di setiap suku, maka H ini kita bisa keluarkan. Jadi H dikali dengan F setengah ditambah F3 per 2 ditambah seterusnya hingga Fn dikurangi 1 per 2. Nah, dari bentuk ini kita sederhanakan menggunakan notasi sigma, yaitu H dikali sigma Fi plus setengah I berjalan dari 0 hingga N-1. Langsung saja kita akan menjelaskan algoritma dari metode titik tengah. Yang pertama, algoritma yang digunakan yaitu satu, mendefinisikan fungsi fx. Yang kedua, menentukan batas bawah dan atas integrasi. Yang selanjutnya, menentukan jumlah pembagi area N. Kemudian yang keempat, menghitung H, yaitu dengan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Kemudian yang kelima, menentukan atau memilih titik tengah dari tiap bias dengan rumus XR plus setengah sama dengan A ditambah R plus setengah dikali dengan H. Yang selanjutnya yaitu menghitung menggunakan rumus H dikali sigma Fi plus setengah I berjalan dari 0 hingga N-1. Langsung saja kita ke contoh. Nah, hitung luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X 0 hingga 1 dengan menggunakan 5 segmen. Secara analitik, untuk mencari luasan di bawah kurva X kuadrat dari 0 hingga 1 ini, kita bisa menggunakan integral seperti ini. Nah, secara analitik hasilnya yaitu apabila X kuadrat ini diintegralkan, hasilnya yaitu X pangkat 3 per 3. Kemudian kita substitusikan batasnya yaitu 1 pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 per 3 sehingga hasilnya yaitu sepertiga. Nah, lalu bagaimana untuk perhitungan menggunakan kaidah titik tengah? Nah, sesuai dengan algoritma yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama kita mendefinisikan bahwa fungsi fx-nya itu apa. Nah, fungsi fx dari soal tadi kan fx sama dengan x kuadrat. Kemudian juga diberitahu bahwa batas atas dan batas bawahnya yaitu dari 0 hingga 1. Kemudian kita diminta menggunakan n-nya yaitu 5 segmen. Nah, kemudian langkah keempat kita menentukan nilai H. Nah, nilai H ini rumusnya yaitu H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Maaf, ini harusnya N. Nah, kita substitusikan saja. B itu 1, kemudian A itu 0, kemudian N-nya itu 5. Sehingga 1 dikurangi 0 dibagi 5, 1 per 5 atau 0,2. Nah, kemudian kita menentukan titik tengah dari tiap bias. Nah, titik tengah dari tiap bias yang pertama dengan rumusnya yaitu A ditambah dengan A ditambah R plus setengah kali H. Jadi di sini ini kan R-nya pada X0 ini R-nya 0, sehingga A ditambah 0 ditambah setengah dikali H yaitu A ditambah setengah H. 0 A tadi kan 0 ditambah dengan setengah H. Setengah H itu jadinya 0,1 sehingga titik tengahnya 0,1. Hal yang sama juga kita lakukan pada X1. X1 ini kan 1, R-nya 1 sehingga A ditambah 1 plus setengah dikali H. Jadi A tadi kan 0 ditambah 3 per 2 dari H yaitu 0,3 dan seterusnya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari titik tengah, maka kita akan mencari panjang dari
titik tersebut pada kurva, sehingga kita mensubstitusikan nilai dari titik tengah itu ke fungsi fx. Jadi fungsi fx-nya kan x kuadrat, sehingga x0 ini kita substitusikan ke fungsi menjadi 0,01, kemudian 0,3 disubstitusikan ke fungsi menjadi 0,09, 0,5 disubstitusikan ke fungsi x kuadrat menjadi 0,25, 0,7 kemudian disubstitusikan ke x kuadrat sehingga hasilnya 0,49, dan yang terakhir 0,9 ini disubstitusikan ke fungsi x kuadrat menjadi 0,81. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengah dan juga f dari titik tengah, tiap titik tengah kita hitung menggunakan rumus integral atau rumus L, yaitu H dikali dengan sigma fxi i berjalan dari 0 hingga n-1. Nah, tadi kan n-nya itu kan 5, sehingga kita tulis di sini n-nya itu 5 dikurangi 1 sehingga 4. Kemudian H itu kita dapatkan tadi kan H sudah didapatkan 0,2 dikali sigma fxi i berjalan dari 0 hingga 4. Kemudian kita kan sudah mendapatkan fxi yang xi-nya itu x0 hingga x4 kita sudah dapatkan di sini, maka kita tinggal menjumlahkannya karena ini notasi sigma kan penjumlahan, sehingga 0,2 dikali dengan 0,01 ditambah 0,09 ditambah 0,25 ditambah 0,49 ditambah 0,81 sehingga hasilnya 0,2 dikali dengan 1,65 didapatkan hasil 0,33 atau sepertiga. Jadi dari perhitungan menggunakan kaidah titik tengah dengan metode analitik didapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya apa sih penerapan dari kaidah titik tengah ini pada kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya metode ini digunakan pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada ketika kita akan menghitung luasan tanah pada kehidupan. Misalkan tanah itu berada di pinggir sungai, misalkan sungainya itu berbentuk berkelok, maka untuk menghitung luas menggunakan bentuk bangun itu kan agak susah, sehingga kita bisa menerapkan integrasi numerik ini, salah satunya titik tengah ini, untuk menghitung luasan dari sebuah tanah yang berada di pinggir sungai yang berbentuk berkelok seperti itu. Nah, rangkuman materi yang sudah saya jelaskan yaitu metode titik tengah ini menggunakan rumus yang digunakan yaitu luasan sama dengan H dikali dengan sigma fxi i berjalan dari 0 hingga n-1. Nah, dengan H sama dengan A dikurangi B dibagi dengan N. Kemudian XI-nya itu dengan rumus A ditambah dalam kurung R plus setengah dikali dengan H. Metode kaidah titik tengah ini memiliki hasil yang lebih mendekati dengan hasil analitik dibandingkan dengan dua metode bias yang lainnya, yaitu metode segi 4 dan juga metode trapesium. Jadi metode ini cukup mendekati dengan metode analitik, cuma kekurangannya mungkin dalam perhitungannya akan memiliki algoritma yang lebih panjang dibanding menggunakan metode segi 4 dan metode trapesium. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.